Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 reguler 3. Di sini kami akan menjelaskan mengenai asuhan keperawatan sehat jiwa pada dewasa. Mengenai konsep perkembangan psikososial dewasa. Yang pertama, periode dewasa awal adalah dimulai dari umur 18 hingga 40 tahun. Nah, dewasa awal itu apa sih? Jadi, dewasa awal adalah masa peralihan dari masa remaja. Masa remaja yang ditandai dengan pencarian identitas diri. Pada masa ini, identitas diri ini dapat sedikit demi sedikit sesuai dengan umur kronologis dan mental age-nya. Menurut seorang ahli psikolog perkembangan, orang dewasa muda termasuk masa transisi, baik transisi secara fisik, transisi secara intelektual, serta transisi peran sosial. Nah, karakteristik psikososial dewasa awal yaitu ada beberapa macam. Ada usia reproduktif, ada usia pemantapan baik di bidang pekerjaan dan kehidupan keluarga, usia banyak masalah, usia tegang dalam hal emosi, masa keterasingan sosial, masa komitmen, masa ketergantungan, masa perubahan nilai, dan yang terakhir ada masa kreatif. Tugas perkembangan dewasa awal. Di sini ada intimacy versus isolation. Tahap perkembangan yang terjadi pada usia 18 hingga 40 tahun. Tahap ini adalah tahap seseorang membangun hubungan yang dekat, siap berkomitmen, dan mampu melakukan hubungan intim. Pada masa dewasa awal adanya tugas perkembangan yang sangat penting, salah satunya adalah pernikahan. Memilih suatu pekerjaan, memilih teman hidup, sebagai calon suami ataupun calon istri, membesarkan anak, dan mengelola rumah tangga. Setelah menjadi pernikahan, dia akan berusaha mengelola rumah tangganya. Yang kelima, mulai bekerja dalam suatu jabatan usai menyelesaikan pendidikan formal setingkat SMU, akademi, atau universitas. Umumnya dewasa muda memasuki dunia kerja guna menerapkan ilmu dan keahliannya. Memikul tanggung jawab sosial. Warga negara yang baik adalah dambaan bagi setiap orang yang ingin hidup tenang, damai, dan bahagia di tengah-tengah masyarakat. Dan yang terakhir, memperoleh kelompok sosial yang seirama dengan nilai-nilai pahamnya. Masalah-masalah pada dewasa awal antara lain masalah dalam dirinya, fisiknya, dan masalah dengan masyarakat. Yang pertama, penentuan identitas diri versus kekaburan identitas. Yang kedua, kemandirian versus tidak mandiri. Yang ketiga, sukses meniti jenjang pendidikan dan karir versus gagal menempuh jenjang pendidikan dan karir. Yang keempat, menikah versus tidak menikah atau lambat menikah. Yang kelima, hubungan sosial yang sehat versus menarik diri. Yang keenam, latihan yang tidak berkesinambungan. Yang ketujuh, perlindungan yang berlebihan. Yang kedelapan, perpanjangan pengaruh-pengaruh peer group. Dan yang kesembilan, inspirasi-inspirasi yang tidak realistis. Pengkajian sehat jiwa dan diagnosa keperawatan jiwa pada usia dewasa. Yang pertama ada definisi. Pengkajian keperawatan jiwa merupakan suatu proses sistematis untuk mengumpulkan informasi yang relevan mengenai kesehatan jiwa seseorang. Tujuan pengkajian sendiri adalah untuk merencanakan dan memberikan asuhan keperawatan jiwa yang tepat. Hal yang perlu dikaji dalam proses asuhan keperawatan jiwa pada dewasa adalah yang pertama, identitas klien, yang kedua, alasan masuk, yang ketiga ada pathway yang meliputi faktor predisposisi, biologis, psikologis, sosial, budaya, dan presipitasi, yaitu biologis, stres lingkungan, dan sumber coping. Diagnosis keperawatan jiwa pada usia dewasa. Setelah melakukan pengkajian dan memperoleh informasi yang dibutuhkan baik berupa data objektif maupun data subjektif, maka akan dilakukan analisa data untuk mengetahui etiologi sehingga dapat dirumuskan masalah keperawatan atau diagnosis. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan mental dan mengarahkan perencanaan asuhan keperawatan yang sesuai. Diagnosa keperawatan jiwa biasanya dibuat berdasarkan analisis data dari pengkajian keperawatan jiwa. Diagnosa atau masalah keperawatan jiwa pada usia dewasa yang sering terjadi antara lain. Yang pertama ada harga diri rendah, yang kedua ansietas, yang ketiga perilaku kekerasan, yang keempat resiko bunuh diri, yang kelima isolasi sosial, yang keenam gangguan persepsi sensori atau halusinasi, yang ketujuh gangguan proses berpikir seperti waham. Selanjutnya ada intervensi keperawatan. Yang pertama ada promosi kesehatan mental, yang diantaranya edukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental dan kampanye untuk mengurangi stigma terkait
terkait dengan masalah kesehatan jiwa. Yang kedua, ada gaya hidup sehat, seperti mendorong gaya hidup sehat, termasuk olahraga teratur dan menjaga pola makan. Lalu memfasilitasi dukungan sosial dan koneksi interpersonal yang positif. Selanjutnya ada manajemen stres yang dilakukan dengan pengembangan keterampilan manajemen stres seperti meditasi, relaksasi, dan teknik mindfulness. Lalu penekanan pada keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi. Selanjutnya ada pencegahan kejadian krisis, seperti identifikasi faktor resiko individu dan kelompok, serta pembuatan rencana keamanan untuk mengatasi potensi krisis. Setelah intervensi, ada implementasi, yaitu contoh metode yang dapat digunakan dalam intervensi usia dewasa. Di antaranya yang pertama, terapi kreasi seni menggambar terhadap pasien harga diri rendah. Dengan menggambar, klien akan merasa terdistraksi sehingga coping klien akan efektif. Karena ketidakefektifan coping ini akan berkaitan dengan adanya faktor yang menjadi pemicu timbulnya masalah isolasi sosial, yaitu karena adanya faktor psikologis, sosial, dan budaya. Art terapi kreasi ini juga akan mengatakan bahwa masalah gangguan harga diri rendah dengan diterapkannya, maka sebagian besar teratasi dan sangat membantu. Selanjutnya yaitu terapi kelompok dalam upaya peningkatan intimasi pada usia dewasa muda. Lalu kita beranjak ke evaluasi dan dokumentasi keperawatan sehat jiwa pada usia dewasa. Evaluasi dan dokumentasi keperawatan kesehatan jiwa pada usia dewasa merupakan proses yang penting dalam upaya pemahaman dan perawatan kondisi mental seseorang. Evaluasi kesehatan jiwa melibatkan pendekatan komprehensif untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memahami aspek-aspek kesehatan mental individu. Ini dapat melibatkan wawancara klinis, observasi perilaku, dan juga pemanfaatan alat penilaian psikologis. Dokumentasi yang cermat dari hasil evaluasi dan riwayat kesehatan jiwa menjadi dasar untuk perencanaan perawatan yang efektif. Informasi ini mencakup gejala, faktor risiko, dan riwayat pengobatan sebelumnya. Proses dokumentasi juga mencakup rencana perawatan yang mencerminkan kebutuhan dan preferensi dari pasien. Dalam konteks ini, komunikasi yang terbuka antara pasien, keluarga, dan tim perawatan menjadi krusial. Perawatan kesehatan jiwa pada usia dewasa dapat melibatkan berbagai strategi, termasuk terapi individu atau kelompok, pendekatan farmakologis, serta intervensi dukungan sosial. Dokumentasi yang tepat membantu memantau perkembangan, mengevaluasi efektivitas intervensi, dan menyesuaikan rencana perawatan sesuai kebutuhan yang berkembang. Dengan kolaborasi yang baik antara individu, keluarga, dan profesional, perawatan kesehatan mental, evaluasi, dan dokumentasi yang komprehensif dapat memberikan landasan yang kuat untuk mencapai kesehatan jiwa yang optimal pada usia dewasa. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.